Perkembangan industri fintech di tanah air kini terbilang pesat dan diminati masyarakat. Penarikan pinjaman secara online di perusahaan fintech dirasa lebih mudah dan cepat, sehingga masyarakat tidak perlu lagi pergi ke bank. Bayangkan saja, hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, masyarakat dapat dengan mudah mencairkan dana. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan, pinjaman online atau pinjol menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan pinjaman biasa. Seperti di Tangerang, Banten, seorang nasabah pinjol mengalami intimidasi dan hal-hal yang kurang menyenangkan. Selain itu, pinjol yang disetujui akan dikenakan bunga di atas 30% dengan jangka waktu pengembalian hanya 2 minggu. Banyaknya kasus serupa membuat pihak kepolisian bertindak atas kasus pinjaman online ini. Ada 86 karyawan perusahaan pinjaman online yang digerebek polisi di Sleman, Yogyakarta pada Jumat dini hari. Mereka diangkut menggunakan 2 bus dan 1 truk dengan pengawalan ketat aparat bersenjata lengkap. Selain itu, polisi juga menyita 105 unit komputer dan 105 unit telepon genggam. Selanjutnya, proses penyelidikan ini akan dilakukan di Treskrimsus Polda Jawa Barat untuk menentukan status hukum ke-86 karyawan ini. Jajaran Polda Metro Jaya turut menggerebek 2 lokasi masing-masing di sebuah ruko di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang dan Cengkareng, Jakarta Barat. Penangkapan ini dilakukan sejak hari Selasa 12 Oktober lalu. Para tersangka berperan mengirimkan SMS berisi penagihan utang berisi ancaman kepada para peminjam. Tim TV One mengabarkan. Ya, tidak hanya disoroti oleh Presiden Joko Widodo karena memang meresahkan, tapi warga juga merasa ini cukup meresahkan, Vi, karena korbannya juga cukup banyak. Saya ingin bacakan pantun dulu 1, boleh ya? Boleh, 2 juga boleh. 3 lah. 3 lah. Nego. Ini ada dari Ashari_Pamenang. Jangan pergi ke kota Tegal kalau cuma sendirian saja. Jangan sampai terjerat pinjol ilegal, karena itu menyengsarakan saja. Betul, karena banyak pengakuan ya dari beberapa korban pinjol ilegal ini yang dirugikan sekali begitu. Nah, ini kita pagi ini kembali menghadirkan sejumlah korban dari pinjol ilegal dan juga ada tidak tahu apakah sudah meninggalkan dunia pinjol ilegal ini atau masih berkecimpung dengan perusahaan pinjol ilegal. Ini ada debt kolektor. Ini orang yang kemudian erat hubungannya dengan Anda, para peminjam di pinjaman online. Nanti kita akan kulik-kulik juga, sudah terhubung ya. Langsung saja kita sapa. Ada Mas SF, ini salah satu korban pinjaman online. Kemudian juga ada Mas R, ini adalah yang tadi disebutkan Arif Fadil, ada debt kolektor. Entah nanti kita tanya masih berkecimpung di dunia pinjol ilegal atau tidak. Dan juga ada Mas Pratama Persada, ini pakar keamanan cyber. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua ya, Anda bertiga ya. Saya ingin langsung ke R terlebih dahulu ya. Kami menyebut R ini, kami inisialkan nama yang bersangkutan. Saya ingin tanya dulu, R, Anda masih berkecimpung di usaha pinjol ilegal ini sampai detik ini? Oh, kalau dipinjol udah enggak. Cuma debt kolektor. Iya, cuma di debt kolektor motor. Sekarang beralihnya debt kolektor motor. Berapa lama Anda bergabung di perusahaan pinjol ilegal, R? Ya, cukup lama. Sekitar sampai hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Anda sebagai debt kolektor juga? Debt kolektor, cuma yang bagian terjun langsung ke lapangan. Oh, jadi memang ada juga yang terjun langsung ke lapangan. Bisa Anda ceritakan tidak apa yang Anda lakukan pada saat bekerja di pinjol tersebut? Ya, kalau terjun ke lapangan itu seperti hal penagihan-penagihan lain sama aja, ya kan? Cara penagihan itu sama. Ya, intinya kita secara baik-baik kan persuasif kan gitu. Gimana caranya nasabah itu bayar kan gitu, Pak. Mas R, perlu diperjelas juga pada saat Anda bekerja di pinjol ini termasuk pinjol yang tergolong ilegal atau legal? Ilegal ada, yang legalnya pun ada. Sebagai karyawan Anda bisa membedakan yang ilegal dan legal seperti apa ya? Sebagai karyawan? Iya,
yang ilegal itu artinya kan kita eksternal, ya kan? Eksternal itu jadi sebetulnya kita masuknya tuh ke PT, Pak. PT, Oke. jadi bukan. Oke. Jadi saya ini hanya eksternal gitu. Saya punya data penagihan, sekian nasabah kan gitu. Tagih bagaimana caranya, Iya. dengan cara apapun juga kan gitu. Karena kita nggak ada gaji hitungannya, hanya komisi aja. Dari setiap yang ditagih berapa persen, Mas R? Tergantung dari hasil kita pendapatan per bulan. Jadi semakin besar kita nominal kita dapat, ya persentasenya akan semakin tinggi. Berawal Kisarannya dari biasanya yang Contoh, Anda dapatkan? contoh yang pernah Anda dapat mungkin. contoh misalnya hanya dapat penagihan 10 juta nih dalam 1 bulan. Ya dikalinya 15% gitu. Lalu sampai 20 ke atas ya sampai 25%, Pak. Istilah debt collector pinjol ilegal ini kan melekat sekali di stigma masyarakat dengan yang namanya intimidasi, R. Ancaman, Nah, kekerasan. jadi apakah memang benar adanya atau Anda mungkin pernah melakukan hal serupa juga seperti berteriak lalu mencoret rumahnya, bayar hutang begitu atau Mengancam juga. membuat malu di hadapan masyarakat tetangga-tetangganya begitu, Mas R. Pengalaman lah, Mas R. Kalau pengalaman saya pribadi, kalau sampai sejauh itu kita mencoret rumah atau gimana, enggak. Cuma kalau seandainya kita nagih sama nasabah itu, emosi ada. Karena pertama kita jauh-jauh untuk datangin rumah dia kan, berkali-kali nggak ketemu. Kan gitu. Pas saat ketemu dia ada janji sama kita, ternyata dia ingkari kan gitu. Ya kita hanya marah aja. Ya kalau untuk teriak ya sewajarnya aja sih, Pak, kalau di lapangan sih. Iya. Dengan apa ibaratnya dengan intimidasi suara, tatapan wajah yang seperti itulah ya Mas R ya kurang Iya. lebih ya. Karena kita kesel gitu, Iya. cari alamat itu kan sulit, ya kan. Pas saat ketemu, ya kan, kita negosiasi nasabahnya ternyata memang tidak ada niat untuk bayar kan begitu. Mas R, Padahal untuk Anda Anda punya kantor sendiri nggak? Maksudnya kantor pinjolnya Anda pernah nggak masuk ke dalamnya? Kantor, kalau itu enggak. Artinya Anda emang nggak pernah berurusan dengan kantornya ya berarti ya? Kalau yang apa namanya yang legal pernah, kalau yang ilegal pernah. Jadi Nah, kita hanya lepas boleh nggak aja. saya minta keterangan dari Mas R? Kita kan kemarin kan Mas R tentu juga udah melihat lah ada visual yang digerebek oleh jajaran kepolisian khususnya Polda Metro Jaya. Itu kan katanya kan ada berlantai-lantai itu rukonya. Lalu juga ada masing-masing bagian, ada yang men-screening data, ada yang bagian collection dan lain sebagainya. Anda pernah duduk di lokasi kantor seperti itu? Oh, nggak pernah, Pak. Kita beda. Saya Nggak. bagian di lapangan aja. Bagian di lapangan. Tapi Anda memahami nggak seluk-beluk perkantoran pinjol yang sebagaimana digerebek oleh... Nah, seperti ini nih yang ada di layar kaca kita nih. Sambil mungkin menceritakan gitu, pernah Anda masuk ke perusahaan yang seperti ini kondisinya? Kalau hanya melihat, udah pernah seringan gitu. Karena kita setiap ingin ketemu sama atasan juga kan harus ke atas kan gitu. Nah, kalau Iya, untuk iya. kegiatan dia sendiri, ya kita nggak tahu seperti apa. Nggak Gitu. tahu ya. Soalnya kan ada pernyataan dari pihak kepolisian, ada juga bagian collection yang job desk-nya itu adalah merekayasa intimidasi buat korban gitu, seperti pornografi dan lain sebagainya. Pernah nggak Anda melihat sekelebat atau sekilas di ruko tempat yang pernah Anda masuki itu? Oh, nggak pernah, Pak. Itu nggak Oke, pernah sama baik. sekali. Saya Itu jatuh coba mau oknum ke berarti. Mas SF dulu ya. Iya. Ya, oke, siap. Mas SF, Anda apakah juga Ya, pernah didatangi oleh debt collector secara langsung melakukan penagihan kepada Anda misalnya? Oh, saat ini sampai saat ini sih belum sih. Cuma mereka biasanya cuma hanya by telepon aja untuk penagihan dan juga untuk melalui pesan singkat WhatsApp. Kalimatnya Oke, seperti kalimatnya apa? seperti apa? Ada unsur-unsur ancaman intimidasi tidak? Oh, ancaman sih ada, intimidasi gitu itu. Memang biasanya melalui telepon itu biasanya
kata-kata yang disampaikan itu ya rasanya agak kasar. Contoh-contoh, Mas. Mungkin yang kasar banget nggak usah diucapkan. Gimana tuh, misalnya gimana? Ya apa ya, dia bilang, bangsat, punya utang harus bayar, kayak gitu. Oh, oke. Dan juga kalau melalui pesan WhatsApp itu, pernah sih saya dapat informasi bahwa dia akan menyampaikan ke pihak perusahaan di mana tempat saya kerja dan akan bicara dengan bos atasan saya agar saya dipecat gitu. Oke. Di tempat saya bekerja. Faktanya sampai juga nggak ke pihak kantor teror tersebut? Atau ke teman-teman Anda misalnya? Belum. Kalau ke teman-teman iya, ke atasan saya juga ada pernah menelpon bahwa atas nama ini punya utang di sini harus segera dibayarkan gitu. Dan atasan saya juga pernah menegur saya. Saya bilang, oh iya Bu, masalah itu sudah saya selesaikan. Oh, oke. Mempengaruhi kinerja Anda di perusahaan? Oh ya pastilah, karena kan saya sendiri juga nggak berharap sampai ke arah itu gitu kan. Ini kan hubungannya hanya personal aja antara saya dengan perusahaan peminjaman itu. Pinjol. Saya juga nggak nyangka Mas kalau SF? sampai ya. Mas Ya, EF ya, Mas melakukan Arief. pinjaman Ya. berapa dan ditagihkan berapa? Salah satu contoh aplikasi memang sih saya pernah pinjam itu nilainya 2 juta ya. Tapi saya cuma terima 1.200.000 dan tenornya itu Total hanya yang harus 7 hari. dibayarkan? 2 juta. Oke. Jadi 2 kali selisihnya lipat itu, jadi jatuhnya ya? iya, selisihnya itu mereka sih nggak bilang bunga tapi biaya pengelolaan gitu. Nah, Anda Cuma kesulitan dengan jangka melakukan waktu. pembayaran? Iya, pada saat itu ada beberapa yang kesulitan. Oke. Karena Tapi jangka apakah waktunya Anda juga tahu syarat-syarat itu? Kayak jangka waktunya hanya 7 hari, kemudian biaya operasionalnya seperti apa? Anda tahu tidak pada saat akan meminjam ini, Mas? Jadi pada saat apply aplikasi memang di situ kan tertulis 91 hari sampai 120. Nah pada saat kita melihat di aplikasi itu, saya tuh pengen ngelihat nih jangka waktu berapa nih, ada aplikasi yang harus saya setujui. Pada saat muncul itu udah langsung angka nominal dan tempo 7 hari. Baik. Jadi pada saat menekan tombol itu, sebenarnya saya cuma hanya mau melihat, tapi ternyata di aplikasi itu sudah dianggap sebagai persetujuan gitu. Wow. Dan memang dadanya sih saya terima. Jebakan Batman. Bukan Batman ya, Iya, gitu ya. itu. Iya. Oke, Mas SF, nanti akan kita gali juga dan saya juga ingin dengarkan pernyataan dari Mas Pratama Persada, tapi usai jeda ya, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.